Kiblat desain skutik sporty yang punya dek bawah rata yaitu adalah Vario. Halo brosis, di video kali ini kita bakal membahas salah satu motor dari Honda, yaitu Honda Vario 125 terbaru tahun 2026. Nah, ada yang baru juga dari varian ini, ada varian streetnya untuk tahun 2026 ini. Kita pengen cari tahu nih detailnya apa aja sih, apalagi ada varian terbaru yaitu Vario Street. Yuk ikuti terus videonya. Sebelum dilanjut lebih jauh, sekarang Vario ada varian yang street. Jadi varian yang paling tinggi udah pakai naked handlebar. Untuk speedometernya terpisah dari body tentunya. Jadi udah naked banget. Nah, ini juga pastinya udah telanjang nih untuk stangnya, lebih gesit untuk dikendarai harian dan di dalam kota. Nah, untuk sementara mungkin itu aja perbedaan dari versi lainnya. Sementara kalau misalkan kita ngelihat dari body, dari peleknya dan segala macamnya masih sama dengan tipe Vario yang sebelumnya. Ada Vario CBS dan ada Vario CBS yang ISS. Nah, jadi kalian kalau gak mau nih stangnya handlebar, kalian bisa pilih di tipe CBS atau tipe CBS ISS. Nah, untuk desainnya, untuk Vario CBS dan CBS ISS itu seperti ini guys. Nah, untuk desainnya di tipe CBS dan tipe CBS ISS ini, yang pertama itu makin sporty, makin dinamis, lebih tajam lekukan bodinya, agresif banget, dan kelihatan dari perlampuannya full LED. Nah, untuk tipe street juga sama full LED, namun di bagian kepala dia pakai handlebar. Nah, depan belakang dia udah full LED untuk lampunya, banyak banget ciri khas V-nya, yaitu mengambil dari nama Vario, jadi banyak V-shape-nya ya. Dari mulai sennya, dari mulai DRL-nya, sampai ke lampu utama yang udah ada informannya nih. Jadi dia lebih lebar untuk low beam-nya dan lebih tinggi untuk high beam-nya. Jadi makin bagus untuk sektor penerangan pada malam hari tentunya. Untuk sektor kaki-kakinya, depan dia masih menggunakan teleskopik biasa. Tentunya dengan shock belakang masih single shock, belum dual shock. Untuk sektor pengeremannya udah kombi brake system. Depan disc brake, belakang masih menggunakan tromol. Belum disc brake sama sekali untuk bagian belakang, untuk tipe manapun. Dan untuk profil ban depannya, dia pakai 90/80 dengan lingkar 14 inci. Sementara yang belakang itu 100/80 dengan lingkar 14 inci. Juga bannya dari merek Federal. Sementara soal desain peleknya sebenarnya mirip-mirip sama Vario 125 terdahulu. Untuk sektor mesinnya ternyata masih pakai basis yang sama dengan mesin 125 yang sebelumnya. Jadi dia masih mengeluarkan tenaga sebesar 11,1 PS dengan torsi 10,8 Nm. Tapi dia ternyata memiliki banyak upgrade atau pengurangan pada bagian beratnya. Jadi Vario 125 terbaru ini punya total pengurangan berat sebesar 300 gram. Memang nggak terlalu besar, nggak nyampe 1 kiloan. Tapi dengan berat tersebut tentu kinerja mesinnya jadi lebih efisien. Apa saja yang diringankan di bagian Vario 125 ini di bagian mesin? Yang pertama adalah bagian radiator yang lebih compact. Nah, lanjut ke bagian tutup CVT. Nah, untuk tutup CVT-nya dia lebih ringan guys. Jadi dia lebih ringan dari versi sebelumnya. Nah, untuk bagian swing arm dia modelnya baru, jadi lebih ringan juga. Nah, tentunya ada gebrakan baru nih guys yang kalian tunggu-tunggu dan mungkin kalian pengen dari dulu juga. Nah, yaitu di bagian rangka. Setelah sekian lama kita mendengar tentang gosip dan isu dan juga ternyata kenyataannya sama, yaitu rangka ESAP yang mudah patah. Nah, apakah Vario 125 terbaru ini menggunakan rangka ESAP? Si Vario 125 terbaru ini tidak menggunakan rangka ESAP. Masih sama seperti yang 125 sebelumnya. Jadi rangkanya Vario 125 ini menggunakan rangka tumbular atau pipa frame. Jadi bukan rangka ESAP. Lanjut kita bahas speedometernya yang masih menggunakan desain yang simple, irit sih, seirit mesinnya guys. Karena si Vario ini cuma menggunakan desain dari speedometer yang cuma kotak persegi panjang, tapi informatif.
Dia ada trip A, ada trip B, juga ada voltase aki, terus speedometer. Lanjut ada indikator jam, di bawahnya ada indikator untuk full efisiensi speedometer dan indikator untuk bensin. Sementara yang di atas ada indikator alarm aki, headlight start stop untuk yang tipe ESS dan tipe street. Lalu ada indikator lampu jauh, mesin suhu radiator, dan tentunya indikator lampu sen. Lalu untuk panel instrumennya, dia di sebelah kanan ada tombol start stop sama tombol starter. Nggak ada tombol hajat sama sekali, kayak pabrikan yang sebelah. Lanjut, di sebelah kiri ada tombol dim, saklar lampu dim, lampu jauh, lampu dekat, terus ada klakson. Nah, untuk tombolnya ini ciri khas Honda banget, jadi klakson di atas, sennya di bawah. Hati-hati yang baru pindah dari naik motor Yamaha ke Honda nih guys, yang mau mencet klakson malah mencet sen, mau mencet sen malah mencet klakson. Nah, desain dari hand gripnya juga keren nih guys, ala-ala Cyber City gitu. Nah, segitiga cakep gini guys. Lanjut untuk varian CBS ISS dan tipe street itu dia udah keyless ya. Jadi untuk varian yang CBS doang, nggak ada ISS nya, itu masih pakai kunci kontak. Dan pengoperasiannya, buka kursinya itu udah dikunci kontaknya, jadi nggak perlu colok cabut kunci lagi ke bagian jok. Lalu ada kompartemen terbuka, ada kompartemen di bagian kunci kontak, penyimpanan tertutup yang lebih besar 10% dari Vario 125 generasi sebelumnya. Ada colokan USB tipe C yang udah fast charging juga untuk ngecas smartphone kalian lebih cepat. Lalu di bagian tengahnya ada hook, jadi untuk gantungin barang, dan decknya rata ya. Tentu saja ini ciri khas dari Honda Vario. Jadi buat naruh galon enak lah. Bukan Honda namanya kalau nggak punya bagasi yang gede guys. Tentunya Vario 125 ini punya bagasi yang gede, totalnya 18 liter, muat helm, halpes, dan barang besar lainnya guys, yang sesuai dengan ukuran dari bagasi si Vario ini, yang tentunya udah lebar banget lah. Untuk kompresi bensinnya, motor ini di 11:1 ya, jadi nggak ada perubahan sama sekali untuk sektor mesin. Untuk hand grip bagian belakang dia tidak menggunakan plastik guys, tapi udah menggunakan besi ya. Nah, mungkin itu dia mengenai Vario 125 terbaru ini guys. Sekarang udah ada varian streetnya, dan mungkin kalian berpikir kenapa perubahannya nggak beda jauh, masih mirip-mirip aja nih sama Vario 125 yang sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu formula Honda atau strategi dari Honda, yaitu tidak merubah apa yang telah disukai oleh masyarakat Indonesia. Makanya desainnya masih sporty, dinamis, masih tetap ramping. Dari mulai bannya juga desainnya nggak terlalu banyak perubahan. Itulah kenapa Vario 125 itu tidak memiliki perubahan yang terlalu kental. Paling desainnya memang jadi terlihat lebih atraktif dibandingkan dengan Vario yang 125 sebelumnya. Apalagi ditambah dengan varian yang street ini, jadi rasanya berkendara pasti makin dinamis. So, dengan harga mulai dari 24 jutaan aja untuk yang varian CBS biasa, untuk varian CBS ISS di 26 jutaan, dan untuk varian street adalah 26.499, jadi 26 juta setengahan on the road Jakarta. Gimana nih guys menurut kalian? Silahkan komen di bawah buat teman-teman yang mungkin kepikiran buat beli skuter matic dari Vario ini guys. Nah, mungkin itu saja informasi tentang Vario terbaru. Terima kasih udah nonton, see you, bye bye.